Salam saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah selalu tinggal di dalam hati kita. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam Lukas 12 ayat 49 sampai 53. Demikianlah firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, perikop teks khotbah ini dalam Alkitab dituliskan, Yesus membawa pemisahan. Jika membaca perikop ini sepintas, seolah-olah Yesus itu adalah seorang provokator atau seorang pemecah belah persatuan. Teks khotbah ini bahkan secara terang-terangan menyatakan Yesus membawa pertentangan. Bukan hanya pertentangan antara sesama manusia, tapi juga pertentangan dalam keluarga, antara orang tua melawan anaknya dan sebaliknya, antara menantu melawan mertuanya dan sebaliknya. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah memang Yesus menginginkan pertentangan ini? Apakah Yesus menginginkan sesama manusia saling berkonflik? Apakah Yesus merencanakan hubungan antara individu-individu dalam keluarga mengalami perpecahan? Bukankah kita sudah mendengarkan misi Yesus adalah membawa damai sejahtera? Lalu kenapa sepertinya ada kontradiksi antara misi Yesus selama ini dengan misi Yesus di dalam teks ini? Tentu untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita harus memahami apakah yang dimaksud Yesus dengan pemisahan atau pertentangan dalam teks ini. Yang pertama, kita harus memahami bahwa kehadiran Yesus ke dunia ini sudah jelas-jelas memberikan pertentangan antara kebenaran Allah dan kebenaran dunia, antara kasih Allah dan kasih dunia. Dalam Yesus nyata apa itu kebenaran Allah.
dan dalam Yesus nyata apa itu kasih Allah. Sehingga standar atau prinsip di dalam Yesus berbeda dengan prinsip dunia ini. Misalnya di kota Korintus, bagi orang Yunani salib adalah kebodohan. Bagi Yahudi salib adalah batu sandungan. Tetapi Paulus menjawab di dalam suratnya, surat Korintus, bagi orang percaya salib adalah hikmat Allah. Atau dalam cerita lain yang lebih dalam, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Lalu bagaimana pandangan orang Yahudi, orang Yunani, Romawi saat itu? Bagi mereka Yesus bukan jalan, bukan kebenaran, dan bukan hidup. Sehingga mereka tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan sampai saat ini, kita masih merasakan pertentangan-pertentangan seperti ini. Bagi kita orang percaya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagi orang lain yang tidak percaya, Yesus tidak siapa-siapa. Dia hanya seorang nabi atau dia hanyalah manusia biasa. Pertentangan seperti ini bisa terjadi di mana-mana. Dalam batin kita, dalam diri kita, bahkan dalam keluarga kita. Bisa saja ayah dan ibu kita mengimani Yesus sebagai kebenaran sejati dan satu-satunya. Tetapi bagi anak-anaknya, bagi kita, Yesus bukanlah siapa-siapa. Karena itu, walaupun dalam rumah tangga itu tidak ada konflik, keributan, atau apapun, tetapi ketika individu-individu dalam keluarga itu mengimani nilai kebenaran yang berbeda-beda, maka saat itu telah terjadi pertentangan iman antara orang tua dan anak-anaknya. Maka dapat kita simpulkan, pertentangan ini adalah akibat dari tanggapan yang berbeda-beda terhadap ajaran Kristus. Atau ada nilai-nilai yang berbeda yang diajarkan oleh Kristus dan yang diajarkan oleh dunia ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun pertentangan ini tetap ada hingga saat ini, Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita agar kita teguh memegang ajaran-ajarannya. Dalam Matius 11 ayat 6 Yesus berkata, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Walaupun ada pertentangan di dunia ini, Yesus mau kita secara konsisten menerima dan hidup di dalam ajaran Kristus. Lalu yang kedua, kehadiran Yesus ke dunia ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, memaksa kita untuk mengambil sebuah pilihan. Menerima Yesus atau menolak Yesus. Tetapi harus kita ingat, setiap keputusan kita ada konsekuensinya. Kita bebas memilih, tetapi kita tidak bisa menghindarkan setiap konsekuensi atas pilihan kita hari ini. Menerima Yesus berarti mendatangkan keselamatan yang besar. Menolak Yesus berarti mendatangkan penghukuman ilahi. Melalui Injil-Injil sinoptis,
kita sudah diberitahu bahwa suatu saat Yesus akan datang sebagai hakim. Saat itu dia datang untuk memisahkan orang percaya dan orang yang tidak percaya. Yang dikatakan seperti memisahkan lalang dan gandum, atau kambing dan domba. Karena hari penghakiman itu, yang tidak percaya dan yang percaya kepada Yesus akan dipisahkan. Karena itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun saat ini, saat kita berada di dunia ini, kita terikat, kita satu, hubungan yang begitu erat bersama keluarga, bersama orang tua kita. Tetapi pada akhirnya, pada hari penghakiman, masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Orang-orang benar akan bersama Yesus. Orang-orang jahat akan mendapatkan penghukuman. Maka saya teringat dengan kebiasaan petani jeruk. Seorang petani jeruk menanam jeruknya di tempat yang sama, merawatnya, mengurusnya dengan obat yang sama, dengan cara yang sama juga. Tetapi ketika hari panen tiba, sang petani akan melakukan pemisahan antara buah yang bagus dan buah yang busuk. Yang bagus-bagus akan dikumpulkan pada suatu tempat, dan yang busuk juga akan dikumpulkan pada suatu tempat. Buah yang bagus dia kumpulkan dan dia bawa ke dalam rumahnya. Tapi buah-buah yang busuk dia lemparkan ke tempat sampah, atau dia biarkan begitu saja diinjak-injak orang. Padahal kita tahu bahwa buah-buah ini dahulunya berasal dari ladang yang sama, dirawat dengan cara yang sama. Tetapi pada akhirnya, pada endingnya mendapatkan perlakuan yang berbeda. Maka hari ini saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai tema khotbah minggu ini, marilah mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Maka selagi Tuhan memberikan padamu kesempatan hari ini, berilah dirimu kepada Yesus, ikutlah Yesus dan percayalah Yesus, karena hanya Yesuslah yang mampu menyelamatkanmu. Dunia ini, harta, jabatanmu, semuanya akan kamu tinggalkan. Yang bisa menyelamatkanmu adalah Kristus. Maka kembalilah kepada Kristus, hiduplah di dalam firman-Nya. Maka sukacita itu datang dan nyata di dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.